Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatul Hasanah dari kelas PKO 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. 2. Konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, konsep hubungan negara dan warga negara. 1. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. 1. Hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh hak. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Setiap warga negara berhak bebas untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, dan lain-lain. 2. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah atau Pemda. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali, serta menjalankan dengan sebaik-baiknya. 3. Konsep hak dan kewajiban negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif karena sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hak dan kewajiban dalam bidang politik. Hak dan kewajiban dalam bidang politik yaitu tertera dalam pasal berikut. 1. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya yaitu tertera pada pasal-pasal berikut. 1. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hak dan kewajiban di bidang Hankam. Pasal 30 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.
Dalam pasal 27 ayat 2 perubahan Undang-Undang Dasar ditentukan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, pasal 28 ayat 28 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak untuk hubungan kerja. Konsep hubungan bangsa negara dan warga negara terbagi menjadi dua, segi kelahiran dan segi perkawinan. Segi kelahiran yaitu ius soli dan ius sanguinis. Sedangkan perkawinan asas persatuan hukum dan asas persamaan derajat. Ius soli atau di segi kelahiran. Ius soli berarti hukum, dalil atau pedoman. Sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, dan daerah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah dalam kaitannya dengan asas kewarganegaraan. Ius soli berarti kewargaan negara ditentukan oleh tempat kelahirannya. Ius sanguinis. Ius sanguinis itu adalah berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Dengan demikian, ius sanguinis berarti pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan dalam kaitannya dengan asas kewarganegaraan. Dan ius sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dan orang tuanya. Segi perkawinan. Asas persatuan hukum dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Sesuatu keluarga atau suami istri yang baik mencerminkan adanya suatu kesatuan yang akun bulat. Kesatuan hukum yang sama ini dipermudahkan dengan permasalahan seperti pendataan, yaitu pengaturan harta kekayaan, status anak, dan lain-lain. Dengan kata lain, hal ini akan sangat mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat yaitu suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing, baik pihak suami maupun pihak istri tetap kewarganegaraan asal. Kewargaan negara mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum perkawinan berlangsung. Asas ini muncul akibat adanya emansipasi warga yang mempersamakan derajatnya dengan laki-laki. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.